Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Tertulis di dalam kitab Efesus 5 ayat 33. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Efesus 5 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ayat di atas terambil dari kitab Efesus 5 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kasih Sejati. Kata bijak Alkitab hari ini adalah pernikahan yang berhasil membutuhkan jatuh cinta berkali-kali kepada orang yang sama. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, pada suatu hari saya mendapat kunjungan seorang pria muda bernama Ewing.
Ia dan anak perempuan kami, Julie, telah saling mengenal selama hampir setahun. Mereka saling mencintai. Ewing bertanya apakah ia boleh menikahi Julie. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan dan mendapatkan tanggapan yang perlu saya dengar, saya pun memberikan restu kepadanya. Kemudian timbullah kejutan besar. Saya bertanya kapan ia akan menikahi Julie, dan ia menjawab, dalam waktu 2 atau 3 minggu lagi. Pemuda ini sangat mencintai Julie sehingga ingin selalu bersamanya. Kasih sejati menuntut suatu tindakan. Kira-kira sebulan kemudian, 2 minggu setelah acara pernikahan, menantu laki-laki saya yang baru ini berkata kepada saya, "Perlu Anda ketahui Pak, Julie adalah sahabat terbaik saya. Kami sangat menikmati kebersamaan kami." Sebagian dari kita yang telah menikah cukup lama mungkin berpikir bahwa pengalaman telah membuat kita menjadi pakar dalam soal pernikahan. Namun saya yakin kita dapat belajar dari para pengantin baru. Pertama, jika 2 orang sungguh-sungguh mencintai, mereka akan memberi perhatian yang dalam satu sama lain dan begitu menikmati kebersamaan mereka. Kedua, kasih sejati berarti hubungan pasangan itu akan ditandai dengan kebaikan yang dilakukan satu sama lain. Disebut apakah ciri-ciri 2 orang seperti ini kalau bukan sahabat karib? Yesus adalah sumber terbesar cinta kasih dan penghargaan. Teladan kasih sejati adalah kasih Kristus. Mengapa Allah mengizinkan poligami atau bigami dalam Alkitab? Pertanyaan poligami merupakan pertanyaan yang menarik di mana kebanyakan orang memandang poligami sebagai tindakan tidak bermoral, sementara Alkitab tidak secara jelas mengutuk hal itu. Contoh pertama dari poligami atau bigami dalam Alkitab ditemukan pada tokoh Lameh dalam Kejadian 4 ayat 19 berkata, Lameh mengambil istri 2 orang. Beberapa orang terkenal dalam Perjanjian Lama juga menjalankan praktik poligami. Abraham, Yakub, Daud, Salomo, dan yang lainnya semua mempunyai banyak istri. Dalam 2 Samuel 12 ayat 8, Allah berbicara melalui Nabi Nathan, bahkan berfirman bahwa seandainya istri-istri dan gundik-gundik Daud dirasa belum cukup, Dia akan menambahkannya lagi kepada Daud. Salomo mempunyai 700 istri dan 300 gundik, pada dasarnya istri dengan status yang lebih rendah, menurut 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Bagaimana kita menjelaskan contoh-contoh poligami dalam Perjanjian Lama ini? Ada 3 pertanyaan yang perlu dijawab. 1. Mengapa Allah mengizinkan praktik poligami dalam Perjanjian Lama? 2. Bagaimana Allah memandang praktik poligami di zaman sekarang? 3. Mengapa berubah? 1. Mengapa Allah mengizinkan praktik poligami dalam Perjanjian Lama? Alkitab tidak secara spesifik menyatakan mengapa Allah mengizinkan poligami. Ketika kita berspekulasi tentang kebungkaman Allah, ada beberapa faktor kunci untuk dipertimbangkan. Pertama, selalu lebih banyak perempuan daripada laki-laki di dalam dunia. Saintistik sekarang menunjukkan bahwa kira-kira 50,5% dari populasi dunia adalah perempuan, dengan laki-laki 49,5%. Dengan menganggap persentase yang sama terjadi pada zaman dahulu, dan dilipat gandakan dengan jutaan manusia, maka berarti akan ada puluhan ribu perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kedua, peperangan pada zaman dahulu kala sangat kejam, dengan kematian yang luar biasa tinggi.
Hal ini bahkan akan mengakibatkan perbedaan persentase yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Ketiga, dalam masyarakat patriarki hampir tidak mungkin bagi perempuan yang tidak menikah untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Para perempuan seringkali tidak berpendidikan dan tidak terlatih. Para perempuan bergantung kepada ayah, saudara laki-laki, dan suami mereka untuk menyediakan kebutuhan hidup dan perlindungan. Perempuan yang tidak menikah seringkali diperlakukan sebagai pelacur dan budak. Perbedaan yang berarti antara jumlah perempuan dan laki-laki menyebabkan banyak perempuan terseret dalam situasi yang tidak diinginkan. Jadi, tampaknya Allah mengizinkan poligami untuk melindungi dan mencukupi para perempuan yang, jika tidak dapat menemukan suami, seorang laki-laki akan mengambil beberapa istri dan berfungsi sebagai pemberi nafkah dan pelindung bagi mereka. Walaupun tidak ideal hidup dalam rumah tangga poligami, tentu jauh lebih baik daripada jatuh kepada opsi lain seperti pelacuran, perbudakan, atau kelaparan. Sebagai tambahan kepada faktor perlindungan atau pemberian nafkah, poligami memungkinkan berkembangnya umat manusia secara lebih cepat, untuk menggenapi perintah Allah untuk beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di bumi. Laki-laki mampu menghamili beberapa perempuan dalam kurun waktu yang sama, menyebabkan umat manusia bertambah lebih cepat daripada jika seorang laki-laki hanya menghasilkan seorang anak setiap tahun. 2. Bagaimana Allah memandang poligami sekarang ini? Bahkan saat poligami diizinkan, Alkitab mengajukan monogami sebagai rencana yang paling sesuai dengan pernikahan yang ideal bagi Allah. Alkitab menyatakan bahwa maksud Allah yang semula itu menghendaki satu laki-laki menikah dengan satu perempuan saja. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Walaupun Kejadian 2 ayat 24 lebih menggambarkan apa itu pernikahan, ketimbang berapa orang yang terlibat, penggunaan kata tunggal yang konsisten seharusnya diperhatikan. Dalam Ulangan 17 ayat 14-20, Allah berkata bahwa raja-raja tidak seharusnya memperbanyak istri. Walaupun ini tidak bisa ditafsirkan sebagai perintah bahwa raja-raja harus monogami, ayat ini bisa dimengerti sebagai pernyataan bahwa memiliki banyak istri menyebabkan masalah. Hal ini bisa dilihat dengan jelas dalam kehidupan Salomo. Dalam Perjanjian Baru, 1 Timotius 3 ayat 2 dan 12 dan Titus 1 ayat 6 menyatakan, suami dari satu istri, sebagai satu parameter untuk kepemimpinan rohani. Ada beberapa perdebatan sehubungan dengan apa maksud parameter ini secara spesifik. Karena susunan kata itu juga bisa diterjemahkan secara harafiah, laki-laki satu perempuan. Apakah frasa ini secara khusus merujuk kepada poligami atau tidak? Tidak masuk akal bagi seorang penganut poligami bisa dianggap sebagai laki-laki satu perempuan. Walaupun parameter ini secara spesifik diperuntukkan bagi posisi kepemimpinan rohani, parameter ini seharusnya bisa diterapkan bagi semua orang Kristen. Bukankah seharusnya semua orang Kristen menjadi yang tak bercacat, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Jika kita dipanggil untuk menjadi kudus,
Dan jika standar-standar ini adalah kudus untuk para penatua dan diaken, maka standar-standar ini juga kudus untuk semua orang Kristen. Efesus 5 ayat 22-33 berbicara tentang hubungan antara suami dan istri. Ketika merujuk kepada seorang suami, bentuk tunggal, ia selalu juga menunjuk kepada seorang istri, bentuk tunggal. Karena suami adalah kepala istri, bentuk tunggal, siapa yang mengasihi istrinya, bentuk tunggal mengasihi dirinya sendiri. Sebab itu laki-laki, bentuk tunggal akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, bentuk tunggal, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu, bentuk tunggal seperti dirimu sendiri, dan istri, bentuk tunggal, hendaklah menghormati suaminya, bentuk tunggal. Satu bagian yang hampir paralel mengenai ini ada di Kolose 3 ayat 18-19, yang merujuk kepada suami-suami dan istri-istri dalam bentuk jamak. Jelaslah bahwa Paulus menunjukkan tulisan ini kepada semua suami dan istri di antara orang-orang percaya di Kolose, bukan menyatakan bahwa seorang suami boleh mempunyai banyak istri. Secara kontras, Efesus 5 ayat 22-33 menggambarkan secara spesifik hubungan perkawinan. Jika praktik poligami itu diizinkan, keseluruhan ilustrasi hubungan Kristus dengan tubuhnya dan hubungan suami istri menjadi berantakan. 3. Mengapa berubah? Allah bukannya tidak mengizinkan sesuatu yang sebelumnya Dia izinkan. Namun ini sebenarnya merupakan pemulihan pernikahan sesuai dengan rencananya yang mula-mula. Kembali kepada masa Adam dan Hawa sekalipun, poligami bukanlah rencana semula Allah. Tampaknya, Allah mengizinkan poligami untuk mengatasi masalah, walau itu bukan solusi yang ideal. Dalam kebanyakan masyarakat modern, poligami sama sekali sudah tidak perlu. Dalam kebanyakan budaya hari ini, perempuan mampu mencari nafkah dan melindungi diri mereka sendiri, menghapuskan satu-satunya aspek positif dari poligami. Selanjutnya, kebanyakan bangsa modern memang menyatakan praktik poligami itu tidak sah. Menurut Roma 13 ayat 1-7, kita harus menaati hukum-hukum yang sudah ditetapkan pemerintah. Satu-satunya contoh Alkitab di mana kita tidak perlu menaati hukum pemerintah, hanya ketika hukum itu bertentangan dengan perintah Allah. Karena Allah hanya mengizinkan praktik poligami dan tidak memerintahkannya, maka hukum yang melarang praktik poligami harus ditegakkan. Apakah ada contoh-contoh di mana izin poligami masih dapat diterapkan di zaman sekarang ini? Mungkin, tetapi tidak terbayang bahwa sama sekali tidak ada solusi yang lain. Karena aspek satu daging dari pernikahan, maka diperlukan adanya kesatuan dan kecocokan dalam pernikahan, ditambah tidak adanya kebutuhan yang sejati untuk praktik poligami. Maka dengan teguh kita percaya bahwa praktik poligami itu tidak menghormati Allah dan itu bukan rancangannya untuk pernikahan. Membangun keluarga bahagia. Dalam minggu ini kita akan membahas tema membangun keluarga bahagia. Membangun berarti kita menyatukan bahan-bahan bangunan seperti batu, bata, kayu, besi, dan lain sebagainya dengan semen. Berbagai bahan disatukan dengan suatu keahlian yang baik. Ada yang ahli membangun atap, dinding, plafon, teras, keramik, teras, dan lain sebagainya.
Dengan keahlian yang baik maka akan lahirlah bangunan rumah yang indah dan nyaman. Demikianlah halnya dengan membangun rumah tangga, kita menyatukan hati, perasaan, keinginan, keakuan, pikiran, dan lain sebagainya melalui cinta kasih Kristus agar rumah tangga itu menjadi suatu bangunan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia akan melahirkan keluarga yang berkualitas baik dalam iman maupun jasmani. Keluarga yang bahagia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Timbul pertanyaan dalam hati kita, mengapa kita perlu membangun keluarga bahagia? Ada beberapa alasan mengapa kita harus membangun keluarga bahagia, yakni: pertama, karena keluarga merupakan unsur penting dalam kehidupan orang percaya. Sama seperti dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga merupakan unsur terkecil pembentuk komunitas orang percaya. Masihkah kita ingat apa mujizat pertama Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus melakukan mujizatnya pertama kali dalam acara perkawinan di Kana. Itu berarti Tuhan Yesus sangat peduli terhadap keluarga, sehingga ia pun mengadakan mujizat agar acara perkawinan, simbol terbentuknya keluarga tersebut tidak menjadi rusak hanya gara-gara mereka kehabisan anggur. Kedua, karena keluarga digambarkan sebagai mempelai pria, dan jemaatnya digambarkan sebagai mempelai wanita. Bahkan, di surga nanti pun akan diadakan perjamuan kawin anak domba, yang merupakan saat di mana Tuhan nanti akan bertemu dengan jemaatnya. Itulah mengapa Tuhan sangat peduli terhadap keluarga, dan tak terhitung banyaknya ayat lain yang membahas tentang prinsip-prinsip keluarga Kristen, bahkan hal-hal praktis yang langsung dapat diaplikasikan pada keluarga Kristen. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita yang hidup di dunia ini menyadari pentingnya menjaga keluarga kita masing-masing, mengisinya dengan kasih setiap hari, agar keluarga kita boleh menjadi keluarga yang bahagia dan diberkati dan memuliakan nama Tuhan. Ingatlah, bahwa walaupun kita sendiri belum menikah, kita pun masih menjadi anggota keluarga, yaitu sebagai anak. Seorang bijak Konfusius berkata, kekuatan suatu bangsa berasal dari integritas keluarga, artinya kalau keluarga kuat, maka gereja dan negara kuat dan bahagia. Karena itu penting kita menjadi keluarga yang bahagia dan kuat dan memiliki relasi indah dengan Tuhan dan sesama anggota keluarga. Hal ini dapat kita pelajari dari teks khotbah hari ini. Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 18-21 ini memberikan beberapa tips membangun keluarga bahagia, yakni: pertama, seorang istri harus memiliki sikap yang baik kepada suaminya. Istilah tunduk dan hormat mungkin merupakan istilah yang menjengkelkan bagi istri yang dominan terhadap suami, terlebih bagi istri yang memiliki alasan rasional untuk dominan dalam keluarga. Sekarang lagi tren istri jadi kepala. Namun agar keluarga menjadi bahagia, prinsip-prinsip keluarga dalam Alkitab perlu ditaati. Allah telah mengajarkan bagaimana istri berlaku kepada suami, yaitu tunduk dan hormat. Ayat ini tidak berarti bahwa suaminya adalah tuan besar. Jikalau ayat ini ditafsirkan terpisah dari ayat-ayat sebelum dan berikutnya, akibatnya fatal, seolah-olah Paulus mengajarkan bahwa istri statusnya lebih rendah dari suami. Namun,
Paulus berbicara relasi cinta kasih suami terhadap istri harus didasarkan kepada salib Kristus sebagai patokan untuk bertindak. Keluarga Kristen harus menunjukkan relasi suami istri yang saling menghargai sebagai mitra yang setara. Suami adalah kepala dari istrinya, oleh karena itu patutlah seorang istri tunduk dan taat pada suaminya. Seorang istri digambarkan seperti jemaat bagi Kristus. Jemaat tidak pernah bisa mengajar dan menasihati Kristus. Jemaat yang baik senantiasa taat dan tunduk kepada Kristus, dan tidak usah jemaat takut untuk disesatkan oleh Kristus. Akan tetapi para suami bukanlah Kristus. Lalu bagaimana sikap seorang istri terhadap suami yang menyimpang? Rasul Petrus berkata, "Jika ada di antara para suami yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka." Artinya, ketundukan yang seperti apakah yang diinginkan oleh nas ini dari para istri kepada para suami? Apakah Paulus menghendaki istri 100% taat kepada suami, sepenuhnya patuh dan tanpa banyak bicara? Ada suami yang menggunakan ayat ini sebagai lampu hijau untuk bertindak semaunya bahkan sewenang-wenang terhadap istrinya. Istri ditekan dan diajar bila tidak tunduk. Sebenarnya apakah ini maksud Paulus? Tentu bukan demikian. Ketundukan dalam konteks ini tentulah dalam hal-hal yang benar. Ketundukan umat kepada Tuhan dalam segala sesuatu tentulah dalam hal-hal yang benar, sebab tidak mungkin Tuhan memberi perintah yang tidak baik atau tidak benar bagi manusia. Esensi Tuhan adalah kebenaran, kebaikan, kekudusan, dan kasih. Maka demikianlah juga ruang lingkup ketundukan seorang istri kepada suaminya, yaitu dalam esensi kebenaran, kebaikan, kekudusan, kesetiaan, ketaatan dan kasih. Kedua, seorang suami harus menjaga sikap yang baik terhadap istrinya. Alkitab mengatakan, "Suami kasihi istrimu seperti engkau mengasihi diri sendiri," berarti firman Tuhan mengingatkan kita ada hal-hal tertentu dari diri laki-laki yang mungkin sedikit lebih egois dan memanjakan diri sendiri. Harus kita akui sebagai para suami jarang memikirkan istri dan anaknya. Suami sering beli makanan hanya untuk diri sendiri, tidak seperti istri selalu beli untuk suami dan anak. Ini menunjukkan natur pria umumnya memang seperti itu. Pihak lain suami sebagai kepala banyak yang memperlakukan istri dengan kasar, maka Paulus pun menasehati para suami agar mengasihi istrinya dan tidak sewenang-wenang atau bersikap kasar terhadapnya. Di dalam surat Efesus 5 ayat 25-32, Paulus mengatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela." Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya.
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kristus tidak berlaku kasar terhadap jemaatnya, apalagi sampai meninju atau menempeleng jemaatnya. Tidak pernah dituliskan itu di Alkitab, karena memang Dia tidak akan melakukan yang seperti itu. Apa yang Kristus lakukan terhadap murid-muridnya, itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Kerelaan Kristus berkorban bagi jemaat merupakan dasar yang kuat untuk para suami rela berkorban bagi istrinya. Suami rela bekerja keras untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Dia bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh kebutuhan keluarganya. Seorang suami sepatutnya melindungi istrinya dan memelihara, merawat serta mengasuhnya. Seorang suami harus mengikuti teladan Kristus dengan mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Seorang suami harus terus mengasihi istrinya apapun kondisinya sesuai dengan teladan Kristus yang mengasihi jemaatnya. Seorang suami akan gagal untuk mengasihi istrinya jika dia tidak mengandalkan Tuhan di dalam hubungannya dengan istrinya. Hanya Kristus melalui Roh Kudus yang dapat mengajar para suami untuk mengasihi istri mereka seperti Kristus mengasihi jemaat. Ketiga, seorang anak di rumah tangga harus memiliki sikap yang taat. Anak-anak harus menaati orang tua mereka dalam segala hal. Kata "segala hal" menggambarkan ketaatan total seorang anak kepada orang tua mereka. Ketaatan total, kecuali berbuat dosa, seorang anak sepatutnya menghormati orang tua mereka. Perintah ini penting. Menghormati orang tua mengakibatkan kita beroleh panjang umur dan bahagia di tanah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang menghormati orang tuanya. Salomo mengatakan anak-anak yang tidak mengindahkan kata-kata orang tuanya akan mengalami hari-hari malang di dalam kehidupannya kelak. Anak-anak yang tidak mendengarkan pengajaran dan nasihat orang tua mereka atau didikan ayah maupun ibunya akan mengalami kerugian dan kesusahan pada masa tuanya atau juga akan mengalami kekurangan dan kemiskinan. Para orang tua diingatkan bahwa relasinya harus bersifat mendidik serta tidak menimbulkan amarah di hati anak-anaknya. Dan anak-anak harus taat kepada orang tua, dalam koridor kehendak Tuhan. Sebagai anak harus memiliki rasa taat dan hormat terhadap orang tuanya. Sejak dini, maka anak-anak perlu belajar banyak hal di keluarga dan di sekolah minggu sehingga mereka bertumbuh dengan hidup takut akan Tuhan, disiplin, serta belajar dan bekerja dengan baik. Firman Tuhan jelas dan tegas mengenai bagaimana seharusnya relasi orang tua dengan anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, atau lebih tepatnya, tunduklah kepada orang tuamu di dalam Tuhan. Dan dilanjutkan dengan, karena haruslah demikian. Jadi dengan kata lain, Tuhan memang menciptakan hubungan orang tua anak begitu rupa sehingga sudah sewajarnya seorang anak akan tunduk di dalam Tuhan. Maka, jangan sampai anak-anak berlaku kurang ajar terhadap orang tua, memberontak, kasar dan tidak tahu sopan santun terhadap orang tua. Keluarga yang berbahagia di hadapan Tuhan dan manusia, adalah pernikahan yang di dalamnya terdapat relasi yang saling mengasihi, saling mengampuni, saling menghormati, antara suami dan istri.
Suami istri yang mencintai Tuhan, memegang teguh akan firman-Nya, dan memberi keteladanan yang benar di hadapan anak-anaknya. Terlebih, dalam konteks budaya di mana istri biasanya ditempatkan lebih rendah dari suami, anak dianggap sebagai harta milik keluarga, maka prinsip-prinsip firman Tuhan ini perlu kita tegakkan. Mari kita mulai melakukan prinsip firman Tuhan ini dari keluarga kita. Perenungan. Untuk menjaga agar aturan-aturan firman Tuhan ini dapat dilaksanakan, maka tidak ada yang lebih baik, kecuali setiap keluarga memiliki mezbah di tengah keluarga mereka. Mezbah yang menyebabkan Tuhan hadir di dalam keluarga itu kehadiran Allah yang akan menyebabkan timbulnya kebahagiaan. Oleh karena itu adalah sangat penting untuk setiap kita mendorong agar di tiap-tiap rumah kita ada mezbah keluarga, artinya ada korban yang sedang dipersembahkan. Persembahan berupa pujian, nyanyian maupun ketaatan kepada firman atau perintah Tuhan menyebabkan kehadiran Allah yang Maha Kudus. Kita harus menyadari bahwa keluarga yang terbentuk dalam hidup kita bukanlah keluarga yang kebetulan. Pasti ada rancangan Yesus di dalamnya. Jangan jadikan keluarga kita sebagai rumah sakit, di mana hanya tempat menyimpan sakit lebih spesifik lagi, yaitu sakit hati. Serta usahakan jangan jadikan keluarga kita sebagai hotel, di mana hanya tempat singgah dan melepas lelah setelah perjalanan jauh. Atau jangan jadikan keluarga sebagai kafe, di mana hanya untuk bersantai-santai. Atau jangan jadikan pula keluarga hanya sebagai diskotik, di mana hanya untuk mencari kesenangan, tetapi usahakan keluarga kita menjadi sebuah gereja, di mana kita bisa melayani Tuhan, bersekutu, bersukacita, dan terlebih menyenangkan Tuhan dengan pujian atau ucapan syukur kita. Jikalau dalam kehidupan rumah tangga, setiap keluarga Kristen senantiasa bercermin pada Tuhan Yesus, dan menjadikan kasih Kristus itu sebagai dasar kehidupan rumah tangganya, maka rumah tangga Kristen akan menjadi keluarga yang serasi dan harmonis. Bangunlah keluarga di dalam relasi yang benar. Tunduklah, kasihilah dan taatilah. Relasi sesama anggota keluarga sangat menentukan kekuatan dan sehatnya sebuah keluarga. Jika relasi antar anggota keluarga berjalan normal, maka ketundukan, mengasihi dan ketaatan, bukan menjadi suatu beban yang berat untuk dilakukan, tetapi dipandang sebagai sesuatu panggilan yang indah di dalam Tuhan. Di dalam relasi yang baik, semua masalah dalam rumah tangga pasti dapat diselesaikan. Di dalam relasi yang sehat ada semangat dan kerinduan untuk bersekutu, saling mendoakan, saling membangun, saling menghargai, saling mendahulukan dan saling mengasihi. Karena itu bangunlah keluarga yang bahagia yang memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi sesama. Apakah istri harus tunduk kepada suaminya? Ini merupakan topik yang sangat penting dalam pernikahan dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Allah mendesain soal tunduk ini di dalam kitab Kejadian. Pada mulanya, karena tidak ada dosa, manusia tidak perlu tunduk kepada siapapun selain kepada kuasa Allah. Ketika Adam dan Hawa tidak menaati Allah, dosa masuk ke dalam dunia dan karena itu dibutuhkan otoritas. Karena itu, Allah menetapkan otoritas yang dibutuhkan untuk menegakkan hukum negara dan juga untuk melindungi manusia. Pertama-tama, kita perlu tunduk kepada Allah,
di mana ini merupakan satu-satunya cara untuk menaati Dia secara penuh. Dalam 1 Korintus 11 ayat 2-3 kita diajarkan bahwa suami harus tunduk kepada Kristus sebagaimana Kristus tunduk kepada Allah. Ayat ini selanjutnya menyatakan bahwa istri patut mengikuti teladan ini dan tunduk kepada suaminya. Ayat-ayat lain mengenai Kristus tunduk kepada Allah dapat ditemukan dalam Matius 26 ayat 39 dan Yohanes 5 ayat 30. Tunduk merupakan 7 kalami terhadap kepemimpinan dalam kasih. Ketika seorang suami mengasihi istrinya, sebagaimana Kristus mengasihi gereja, maka tunduk merupakan respon alami dari istri kepada suaminya. Kata Yunani yang diterjemahkan tunduk merupakan kata kerja yang berbentuk terus-menerus. Ini berarti bahwa tunduk kepada Allah, pemimpin kita, dan suami kita, bukanlah tindakan yang dilakukan satu kali. Tunduk merupakan sikap yang terus-menerus dalam pikiran kita dan menjadi pola tingkah laku seseorang. Tunduk yang dibicarakan dalam Efesus 5 bukanlah berbicara mengenai sikap tunduk sepihak dari orang percaya kepada orang egois dan yang mau mendominasi saja. Sikap tunduk dalam Alkitab didesain sebagai sikap di antara dua orang percaya yang dipenuhi roh dan saling tunduk satu dengan yang lain dan kepada Allah. Tunduk merupakan jalan dua arah. Tunduk merupakan posisi kehormatan dan kesempurnaan. Ketika istri dikasihi sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, bisa tunduk tidaklah sulit. Efesus 5 ayat 24 mengatakan, "Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu." Ayat ini menyatakan bahwa istri harus tunduk kepada suaminya dalam segala sesuatu yang benar dan sesuai dengan hukum. Karena itu, istri juga tidak boleh melanggar hukum atau mengabaikan hubungannya dengan Allah. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang diambil dari sisi Adam, bukan dibuat dari kepalanya untuk memerintah dia, bukan dari kakinya untuk diinjak-injak olehnya. Namun, ia diambil dari sisinya untuk menjadi sederajat dengan dia, di bagian bawah dari tangannya untuk dilindungi, dekat ke hatinya untuk dikasihi. Kata tunduk dalam Efesus 5 ayat 21 merupakan kata yang sama yang digunakan dalam 5 ayat 22. Orang percaya harus tunduk satu dengan yang lainnya karena menghormati Kristus. Ayat 19-21 berbicara mengenai hasil-hasil kepenuhan Roh Kudus. Orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus selalu menyembah, bersyukur, dan tunduk. Paulus kemudian melanjutkan pemikirannya tentang hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus dalam konteks hubungan suami istri. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini.
Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.